Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, apa kabar? Kita berharap semuanya sehat walafiat seperti halnya kami yang hadir di Puldi. Pada kesempatan episode ini diberikan kesehatan yang baik. Dan tentu saja seperti biasa, kalau episode kemarin kita membahas tentang Nabi Ishak, dan tentu saja kita akan lanjutkan lagi karena masih panjang perjalanan tentang Nabi Ishak ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat ya. Amin. Alhamdulillah. Dan berkat sehat kita bisa ketemu lagi dengan mitra Muslim ya. Betul. Untuk melanjutkan membahas tentang kisah perjalanan Nabi Ishak. Nabi Ishak. Oke. Oh, melanjutkan yang kemarin ya. Melanjutkan yang kemarin. Oke. Ya, monggo silakan Ustaz. Baik, terima kasih Mas Idin. Kemarin kita sudah bicara tentang Nabi Ishak yang merupakan anak daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan kelahirannya setelah Nabi Ismail ya. Kelahiran Nabi Ishak itu adalah setelah Nabi Terpaut 14 tahun 14 ya tahun dengan Nabi Ismail ya. Nabi Ismail. Jadi Ismail dulu, kemudian baru Ishak. Ya. Nabi terpaut 14 tahun, kemudian Nabi Ishak lahir di saat Nabi Ibrahim berusia 100 tahun ya, dan ibundanya Sarah usianya 90 tahun. 90 tahun saat lahir Ishak. 90 tahun baru mempunyai anak ya. Baru mempunyai anak. Zaman sekarang udah nenek-nenek banget. Nenek ya, sehingga kan Sarah kan agak bingung apakah benar saya nih sekian tahun mandul baru punya anak pada usia 90 tahun gitu. Tapi Allah telah memberikan rezeki kepada kedua istrinya itu, baik Sarah maupun Hajar, yaitu seorang putra yang akhirnya kedua-duanya menjadi nabi. Yang di sana Ismail menjadi nabinya para orang Arab lah katakan, Timur Tengah. Kemudian yang sini adalah Ishak adalah nabinya para Bani Israel nantinya, atau kakeknya Israel. Ishak alaihissalam yang artinya tertawa terbahak-bahak kan gitu. Oh, Ishak ya. Ishak ya. Karena ketidakpercayaan diri Sarah tadi ya. Bahwa mungkin gak sih 90 tahun kita punya anak gitu kan. Tapi nama tersebut disampaikan oleh malaikat yang datang ketika Allah mengutus ketiga malaikat kepada Nabi Ibrahim pada saat itu. Sehingga kita sudah bahas episode yang lalu. Kalau kurang jelas saya bisa lihat episode ke-20 kalau tidak salah, 21 atau 22 yang lalu. Ada satu yang menarik. Ibrahim atau Nabi Ibrahim, ayahnya daripada Nabi Ishak, dia menyampaikan pesan agar Nabi Ishak anaknya itu jangan kawin sama orang Kanaan. Jadi jangan kawin sama orang situ karena masih menyembah berhala. Betul. Iya. Masih rajanya masih Namrud. Namrud mau di sana. Oh, bukan. Iya, Namrud. Iya kan Namrud. Oh, ini udah jangan menikah dengan orang Kanaan lagi gitu. Gitu. Kalau bisa. Oleh karena itu Nabi Ibrahim mengutus salah satu keluarganya untuk mengambil wanita yang ada di Haran. Haran tempat dulu Nabi Ibrahim parkir istirahat sama Sarah sama Lut di sana itu. Sebelum ke Damaskus ya. Sebelum ke Damaskus, sebelum ke Mesir. Sehingga diambillah wanita sana, dan memang wanita Haran itu kan dekat Turki ya, perbatasan Turki, Irak dengan Turki. Jadi karena keturunan Ibrahim kan dari sana. Jadi ambillah keturunan dari orang sana juga gitu. Sehingga akhirnya Ishak mendapatkan seorang wanita yang namanya Rabeka. Kalau tidak salah itu di Hebron ya. Di Hebron. Itu makamnya ya. Iya. Di Arab itu, bahasa Arab disampaikan namanya Rifqoh. Tapi di bahasa mereka sana ya Israel bahasa Rabeka. Rifqoh. Dan akhirnya nikah dengan Ishak. Dan sebetulnya dia 10 tahun mandul juga gitu. Baru bisa melahirkan anak Ishak ini atau Rabeka ini setelah usianya 50 tahun. Oh, dipernikahankan 10 tahun baru punya anak gitu. Nah, anaknya ini
diberikan rezeki 2 anaknya. Oh, yang pertama Yang pertama Isu. Isu. Ya, jadi Nabi Ishak yang pertama anaknya Isu. Isu namanya. Yang kedua Yakub. Oh, Nabi Yakub. Jadi kembar, ya, kembar. Jadi lahir 2 putra yang gagah perkasa, ya, yang satu Isu, yang satu Yakub. Dan nanti Yakub yang akan menjadi nabi, bapaknya Bani Israel, gitu katakan. Ya kan, nanti ceritanya khusus nanti pada waktu kita bicara tentang Yakub ya. Kita kakaknya dulu, jangan sampai ngelengkapin kakaknya gitu kan. Biasanya kuburan makamnya mereka ngumpul di Hebron itu ya, di Masjid Ibrahim itu ya. Masjid Ibrahim. Jadi Yakub, terus Yakub, Yusuf ya, semua. Nah, jadi kalau bicara kuburannya, memang yang ada di Hebron itu, tanah yang dibeli oleh Nabi Ibrahim di Hebron itu adalah tanah yang dibeli 400 shekel dulu yang kita ceritakan, dengan uangnya sendiri. Artinya bahwa Hebron atau Palestina itu bukan kampungnya Nabi Ibrahim dan keturunannya, tapi dia hijrah ya, dan membeli tanah itu di Hebron itu ya. Tanah itu dibeli pada saat Siti Sarah meninggal. Jadi lebih dulu Siti Sarah yang meninggal. Iya, Siti Sarah dulu. Sarah meninggal, kemudian Nabi Ibrahim membeli 400 shekel yang namanya di Goa Makfila dia beli 400 shekel untuk kuburan keluarganya. Yaitu istrinya dulu, kemudian Nabi Ibrahim. Walaupun Nabi Ibrahim sempat ketemu dengan Yakub tuh. Dia ketemu dengan Yakub, ya, masih ketemu dengan cucunya. Karena memang Al-Qur'an mengatakan fabasyarnahu bi Ishaq wa min wara Ishaq Yakub. Jadi kan malaikat mengatakan demikian, nanti akan lahir setelah Ishak Yakub. Nah, Nabi Ibrahim tahu itu tentang itu. Nah, 50 tahun dia sudah melahirkan 2 orang anak, yaitu Yakub dan Isu. Setelah itu tidak lama kemudian wafatlah Sarah, neneknya. Kan? Iya. Jadi kalau Isu sendiri tidak menjadi nabi ya? Enggak. Yakub ya? Enggak. Jadi kalau kita kembali ke kitab Taurat, kitab Taurat, di sana dikatakan bahwa ada pertengkaran antara Isu dengan Yakub. Taurat ya. Kalau di Al-Quran tidak banyak menceritakan tentang Isu dan Kalau Yakub memang ada karena nabi betul. Kalau Isu tidak, sehingga sekali lagi saya ambil cerita sedikit Israiliyat atau dari Taurat yang saya simpulkan. Dia bertengkar berdua antara Isu dengan kenapa? Karena memperebutkan keberkahan. Jadi kan pada zaman Hammurabi, ini zamannya Hammurabi ya, zaman dulu ya. Zaman Hammurabi, ada aturan Hammurabi, itu anak yang pertama itu adalah anak yang mendapatkan warisan 2. Jadi siapapun yang lahir laki-laki anak pertama dapat warisan 2 bagian. Yang anak selanjutnya 1. Sehingga seakan-akan dikatakan Nabi Yakub memberontak supaya dia mendapatkan keberkahan dari bapaknya. Dalam Taurat dikatakan demikian. Padahal kan kok Nabi begitu ya. Kalau kita mengatakan keberkahannya dalam artian diberkati. Diberkati, bukan keberkahan, diberkati kan istilahnya kita kan yang menjadi. Padahal kan sebetulnya bukan diberkati, Nabi itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari itu ya. Kemudian akhirnya berpisah dan Isu itu dia pergi ke kawasan kampung halaman, kampung jauh lah ya, ke suatu negara. Bahkan Isu dikatakan bahwa dia ini seorang pengembala. Dia pengembala, jadi kuat badannya, jadi sehingga sering suka melakukan kesendiriannya gitu kan. Orang mengembala kan sendirian kan gitu. Dan sekaligus pengembara juga kali kan jauh pengembala dan pengembara sering pergi. Sementara Nabi Yakub tuh lebih banyak berkumpul dengan masyarakat di kawasan itu kan, di Jarar atau di Hebron atau di kawasan Palestina saat ini gitu. Nah, Isu punya istri, salah satu istrinya, karena istrinya 3. Salah satu istrinya itu adalah Basmah. Basmah itu siapa? Basmah itu anaknya Ismail, Nabi Ismail.
Gitu. Jadi masih ada kaitan. Ada kaitan. Ada kaitan saudara ya. Kan berarti? Nabi Ibrahim pernah memberikan isyarat kepada anaknya Ishak, kalau bisa jangan kawin sama orang Kanan, gitu. Jadi yang terdekat ya. Terdekat. Nah, Oh, iya, makanya iya. akhirnya isu ini, walaupun dia nikah 2 kali, kemudian yang ketiga menurut sejarah dia nikah dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam, gitu. Jadi dan keturunannya itu salah satunya adalah nanti dari isu lahirlah dia disebutkan Abu Rum, Romawi. Romawi. Oh. Isu itu ya. Jadi isu itu yang kemudian adalah cikal bakal Romawi itu Romawi. Dan salah satu keturunan nasab daripada isu Nabi adalah Nabi Ayub. Ada ya ke situ Nabi Ayub. Nabi Ayub nanti dia adalah keturunan silsilah nasabnya itu ke isu. Dari Nabi Ayub nanti punya anak lagi Zulkifli. Zulkifli. Oh, jadi isu dia memang anaknya keturunannya ada Nabi juga ya. Nabi ya. Zulkifli. Nanti Nabi Ayub kan nabi yang banyak menerima ujian ya. 18 tahun dia sakit ya. Betul. Nah, kemudian istrinya yang begitu setia terhadap suaminya walaupun kondisi sakit keluarganya semua meninggalkannya. Pokoknya tetangganya meninggalkannya, dikucilkan. Ya, tapi hanya istri seorang Nabi Ayub yang setia mendampingi. Kenapa setia? Karena istri Ayub itu adalah anak daripada Nabi Yakub. Nyambung lagi. Jadi nyambung lagi. Gitu ya. Iya. Jadi anak keturunannya menikah dengan ini lagi. Jadi gak jauh gitu ya. Gak jauh gitu. Jadi mungkin semua ingat pesan daripada kakeknya tadi Nabi Ibrahim ya. Betul. Jangan menikah sama orang Kanan. Gitu. Nah, akhirnya kita masih ke antara Ishak dengan isu. Pada saat Ishak meninggal, maka datanglah isu dan Yakub menguburkan kedua orang tuanya ini dan dikuburkan di Makfilah yang tadi, tempat di mana makam keluarga yang dibeli oleh Nabi Ibrahim 400 shekel itu dimakamkanlah di Hebron. Di Hebron ya, gitu. Yang sekarang di dalam Masjid Ibrahim ya. Di Ibrahim. Maka di situ di dalam Hebron ini kalau saudara-saudara atau mitra Muslim ke Aqsa, kita bisa menjumpai makam Nabi Ibrahim dengan istrinya Sarah ada di sana. Kemudian anaknya Ishak yang kita ceritakan dengan istrinya Rebeka ada di situ. Kemudian nanti Yakub juga ada di Hebron juga. Yusuf juga ya. Nah, Yusuf ini saya agak ragu. Nah, kenapa? Yusuf itu kan kalau bicara Yusuf dia meninggalnya di Mesir. Bukan di Palestina. Hebron, tetapi dia dipindahkan ke Palestina waktu meninggal zaman Nabi Musa. Nah, itu ada lagi ceritanya. Pada saat Nabi Musa dia memindahkan kuburan Nabi Yusuf yang ada di Mesir ke Palestina, tapi bukan di Hebron. Ada yang mengatakan di Nablus, salah satu kota Palestina di Nablus. Tapi yang ada di Masjid Hebron itu adalah Yakub dan istrinya Lea di situ. Karena istrinya Yusuf kuburannya bukan di situ kan, istrinya Yusuf itu maksud saya istrinya Yakub ada 2 kan, ada 4 sebetulnya, tapi yang populer yang kita kenal adalah Lea dan Ribkah. Dia kuburannya di Bethlehem. Nanti kita bicara itu tentang istri. Tetapi saya mendapatkan sebuah tulisan bahwa yang dimakamkan di Hebron itu Yakub dan Isu. Nah, gitu. Yakub dan Isu saudaranya. Isu sendiri kan dia mengembar ke satu negara. Iya kan mengembara dia. Sehingga lahirlah keturunan Romawi, kemudian Ayub juga, kemudian seterusnya dan menurut kisah dia dikuburkan di Hebron juga bersama dengan saudaranya Yakub. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini tidak populer, tapi saya baru menemukan dalam sebuah kitab, saya lupa kitabnya. Disebutkan dan At-Tabari kalau nggak salah dikatakan Isu dimakamkan dengan Nabi Yakub. Tapi banyak orang meyakini bahwa itu Nabi Yusuf juga di situ ya. Nah inilah makanya memang yang dibagi 2 dalam satu masjid ya. Betul. Yang Yakub kemudian karena masjid di Hebron ini kan dulu memang satu. Kemudian karena kejadian peristiwa penembakan orang Israel terhadap bangsa Yahudi terhadap Muslim, sedang sholat subuh ditembak, kemudian masjid itu dibagi 2.
yang satu untuk umat Islam, di mana di sana ada Nabi Ibrahim, Sarah, walaupun sepotong ya, Iya, betul. potong, kemudian Ishak dan istrinya ada di sesi bagian Muslim. Ya. Kemudian di bagian sinagog Yakub. ada Yakub, Ya. yang kemudian ada Yusuf. Di sana tulis Yusuf. Ya. Benar atau tidaknya Allah alam, tetapi kita tetap beriman lah. Jadi ke sana. Tapi tidak setiap orang yang berziarah ke Masjid Hebron itu bisa menziarahi Nabi Yakub. Karena ada di sinagog. Hanya waktu-waktu tertentu ya. Ada pada waktu-waktu saat, tertentu. hari-hari besar Islam kalau tidak salah. Iya, ya? jadi Iya. jadi aturan dari pemerintah Israel Ya. mengatakan bahwa pintu perbatasan antara sebuah masjid yang ada di Hebron dengan sinagog yang dulunya jadi satu kemudian dibelah dibagi dua, ya. itu hanya 10 kali dalam setahun. Jadi orang yang beribadah kepada sinagog bisa ziarah ke dalam Ya. nenek kakek moyangnya yaitu Ishak. Juga umat Islam bisa melihat ke sinagog, yaitu melihat ziarah kepada Nabi Yakub alaihissalam. Iya. 10 kali dalam setahun. Dan waktu kita ke sana juga memang dibatasi, tidak boleh ya. Hanya Waktu itu ya. hanya bisa melihat pintunya aja gitu ya. Pintunya, Iya, karena betul. belum boleh masuk ke sinagog Iya. kecuali hari-hari besar Islam ya. hari besar Islam. Itu Din kira-kira. Apalagi? Oke. Kemudian setelah Nabi Ishak wafat itu Ya. dilanjutkan Nabi Setelah Nabi Ishak ya langsung Nabi Yakub Yakub kan? putranya. Iya. Iya. Nabi Yakub dia adalah penerus daripada bapaknya sendiri. Jadi silsilahnya ya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nanti Yakub punya anak Yusuf, sehingga dikatakan Yusuf ibnul Karim bahwa Yusuf itu adalah silsilah keturunan yang sangat terhormat sekali karena bapak, kakek, apalagi atas lagi buyut ya, Iya. itu semua nabi. dan mereka semuanya berkedudukan di Palestina ya saat itu. Nah, nanti lahirnya bukan di Palestina. Oh, Nanti Yakub itu melahirkan anak-anaknya bukan di Palestina, tapi di Haran. Haran. Oh, yang Haran tadi. itu. Oh, Jangan salah. Bukan di Palestina, Iya, iya, gitu. iya. Haran. Iya, iya. Di kampung bapaknya lah, Iya, kakeknya. Iya. Haran. Kemudian mereka hijrah ke Palestina, Kanaan. Iya. Itu ceritanya lebih menarik lagi, gimana ceritanya tuh. Memang makin kesini makin sulit banyak keturunan ya. Jadi Iya. kalau tidak kita cermati memang saya aja bingung gitu. Oh iya. Untungnya kebetulan sudah pernah hadir ke sana kita. Jadi Alhamdulillah, iya. oh ya sejarahnya seperti ini. Semakin mantap artinya pengetahuan kita tentang sejarah dari itu keturunan Ibrahim tadi. Betul. Jadi kembali lagi kalau Yakub nanti kita akan masuk pada episode khusus tentang Nabi Yakub alaihissalam, bagaimana dia mendapatkan istri, karena Yakub itu kan istrinya ada 4 gitu, ada Lea, kemudian ada Rifkah, kemudian ada namanya 2 hamba sahaya yang dinikahkan, kemudian sehingga anaknya 12 dan seterusnya. Iya. Semakin menarik ya mitra muslim sejarah para nabi, dan mudah-mudahan kita selalu mengikutinya agar kita menambah pengetahuan, menambah keyakinan dan keimanan kita tentu saja Pak Ustadz ya. Betul. Baik, sepertinya kita selesai di kisah tentang Nabi Ishak ini. Ya, oke. Dan kita akan jumpa lagi dengan nabi-nabi berikutnya. Insya Allah. Iya. Terima kasih mitra muslim. Kami pamit dulu ya. Ya. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang pengen tahu soal sejarah Islam, bagaimana sejarah Nabi, latar belakang Nabi, silakan pantengin YouTube-nya Satriani TV. Situ teman-teman akan mendapatkan informasi tentang sejarah Islam dan nabi-nabi dari Ustadz Edi Hamdi. Jangan lupa nonton ya.